Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Ampas. Apa kabar nih Mbak Bray, Om Bray? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini gua mau ngajak kalian kembali buat jalan-jalan secara virtual. Kebetulan kali ini gua dan beberapa teman gua bakal naik gunung ke Gunung Pangrango, Bray. Nah, ini kami udah dari base camp. Base camp sendiri namanya Base Camp Edelweiss, Bray. Base Camp Edelweiss ini ada di samping Base Camp Lentera. Itu sebelum pintu masuk atau pintu gerbang dari Taman Nasional Gede Pangrango. Ritual sebelum perjalanan biasanya buat yang udah pada berkeluarga otomatis minta doa restu dari istrinya, anaknya, babenya, emaknya, pokoknya semuanya, Bray, gebetannya dan lain-lain lah. Nah, ini teman-teman gue lagi pada nelponin bininya semua. Ini juga lagi ada yang lagi ngechat nih, nggak tahu ngechat sama siapa nih. Ternyata pas ditanya-tanya chatannya sama cowok ternyata. Mudah-mudahan orientasinya nggak berubah temen gue yang satu ini. Oke, dari sini nanti kami bakal prepare dulu sebelum berangkat, sarapan-sarapan sedikit, siap-siapin barang semua yang mau dibawa, baru kita cus, Bray. Let's go. Oh ya, Bray, kali ini gue dan teman-teman gue memilih untuk melewati jalur Cibodas. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Raya Taman Cibodas, Kecamatan Cipanas, Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, untuk jalur ini sendiri itu selain untuk pendakian juga kalian bisa menggunakan jalur ini apabila kalian ingin berwisata ke Curug Ciberem, Bray, gitu. Nantinya ada di pos penyangcangan. Apabila kalian ingin ke puncak, kalian bisa ambil ke kiri. Lalu apabila memang kalian ingin ke Curug Ciberemnya, nanti bisa ambil ke kanan. Ini kami udah di perjalanan mau ke pos Simaksinya, Bray, ya. Nanti di pos Simaksinya sendiri kami bakal foto-foto dulu. Nah, ini kami udah mau siap-siap foto-foto dulu. Setelah foto-foto baru kami jalan ke atas. Oke, Bray, ikutin terus, Bray. Stay tune. Setelah jalan dari tempat foto-foto kita tadi, nah kita udah sampai di resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas, Bray. Nah, dari sini kami bakal ngurus buat proses simaksinya dulu. Proses simaksinya itu kalian harus menyediakan surat keterangan dokter, Bray, ya, atau surat keterangan sehat dari dokter. Selain itu juga bukti registrasi yang udah kalian lakuin di websitenya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, ini kami udah masuk ke area buat laporan izin masuk kawasan konservasi atau simaksinya, Bray. Ini kami mau laporan dulu. Setelah laporan baru kita persiapan buat berangkat, Bray. Oke, let's go. Kami udah selesai lapor masuk izin ke kawasan konservasinya atau simaksinya, Bray. Dan sekarang kami udah mulai perjalanan nih. Dari sini sampai pos bayangan itu di pos bayangan Tarangtong kalau gua nggak salah namanya, Bray, ya. Itu mau makan waktu sekitar kurang lebih 15 menitan, Bray. Kayak gitu. Untuk jalurnya sendiri seperti yang udah kalian tahu lah, ya. Untuk jalur Cibodas ini didominasi sama batu-batu kayak gini, Bray. Tapi cukup nyaman sih, Bray. Oke, kita jalan dulu, Bray. Gaskeun.
Kami udah sampai di pos Tarengtongan Bray, dan untuk di pos ini sudah ada bangunan Bray ya. Jadi kalian apabila berangkat di hari Sabtu Minggu, kalian bisa menemui pedagang yang ada di sekitaran pos bayangan Tarengtong ini untuk sekedar istirahat guna siapin tenaga lagi ke perjalanan yang masih cukup jauh Bray. Ayo kita berangkat lagi Bray. Sekedar masukan aja Bray, jadi kalau kalian mau ngedaki ke Gede Pangrango melalui jalur Cibodas ini, usahain kalian menggunakan sepatu yang senyaman mungkin Bray ya. Jangan terlalu lembek atau jangan terlalu keras juga Bray buat insolnya, karena memang untuk jalurnya sendiri didominasi batu. Jadi kalau andainya kalian salah-salah nginjek, waduh lumayan Bray, perih juga kerasa di telapak kaki Bray. Karena kami berangkat di weekend Bray, kebetulan kami berangkat di hari Sabtu, jadi banyak banget teman-teman pendakiannya nih Bray. Jadi kalian bisa sapa-sapa teman-teman pendakian kalian di jalur biar nggak bete juga Bray. Ini kami udah sampai di salah satu pos yang ada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas, yaitu pos Telaga Biru Bray gitu. Untuk pos ini sendiri itu menjadi salah satu spot ikonik Bray ya di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas kayak gitu. Jadi kalau kalian ngedaki via Cibodas ini pasti kalian melewati spot favorit ini Bray untuk foto-foto. Nah itu Telaga Birunya Bray. Untuk Telaga Biru ini sendiri kadang dia berwarna hijau kecoklatan atau kadang juga berwarna biru kayak gini Bray ya. Itu semua terjadi karena memang tergantung pada pertumbuhan alga yang ada di Telaga Biru ini Bray. Nah dari sini sendiri kami kebetulan nggak rest dulu, kami nggak istirahat, jadi kami langsung lanjut lagi ke pos berikutnya Bray. Oke kita jalan dulu Bray. Nah ini kami udah sampai di jembatan Rawa Gayonggong Bray. Untuk jembatan Rawa Gayonggong ini sendiri disebut begitu karena memang di sekitar jembatan ini sendiri banyak rumput gayonggong Bray. Menurut warga sekitar atau menurut penduduk asli sini, kalau rumput-rumput yang ada di sekitaran jembatan Rawa Gayonggong ini sendiri itu cukup tinggi-tinggi Bray ya. Dan sebagai informasi aja, kalau di Rawa Gayonggong ini sendiri masih sering dilewati atau dilintasi macan tutul Bray pada saat mereka menghadapi musim kawin kayak gitu. Tapi jangan khawatir Bray, kita nggak perlu ngeganggu mereka. Insya Allah mereka pun juga nggak bakal ngeganggu kita. Ya udah kita nikmatin aja jalur kita, mereka nikmati dengan dunia mereka sendiri. Oke, asik bener nggak tuh gua? Ya. Sekarang kita jalan dulu Bray, sampai dari Rawa Gayonggong ini sendiri nanti kita jalur sedikit dan sampai di pos Panyangcangan yang gue bilang di awal tadi Bray. Itu pos yang membagi antara jalur ke air terjun Ciberem atau Curug Ciberemnya dan jalur pendakian menuju puncak Gede Pangrango kayak gitu Bray. Oke kita lanjutin dulu perjalanannya, masih semangat, gas terus, gaskeun Bray. Gimana sih bagus, masih nggak ngerti juga. Orang video siapa dah? Ya apa kamera depan? Oke. Di jembatan Rawa Gayonggong ini sendiri juga masih ada beberapa bagian yang
bolong bray ya, atau belum tertutup sepenuhnya, atau mungkin rusak gitu bray. Jadi kalian juga harus tetap hati-hati merhatikan jalan atau langkah kalian sendiri bray. Nah ini kami udah ada di ujung dari jembatan Rawa Goyonggongnya. Sebentar lagi kita bakal sampai di pos penyangcangannya bray, kayak gitu. Ini teman-teman gue lagi pada jalan satu persatu, iya mau masukin frame banget kayaknya sih bray. Oke bray, kita jalan lagi bray. Oke, gasken. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di pos Panyangcangan bray. Nah untuk pos Panyangcangan ini sendiri di sini banyak banget pedagang-pedagang bray ya, karena memang hari ini weekend, jadi banyak juga pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya. Jadi kalian yang nggak bawa logistik banyak ke Gunung Gede Pangrango khususnya via jalur Cibodas ini, jangan khawatir kalian kehabisan perbekalan atau logistik gitu. Nah ini kami udah di pertigaan Panyangcangannya. Kalau kalian ke arah kanan sana itu kalian ke air terjun Curug Ciberem bray, namanya bray, yang gue bilang di awal tadi. Nah kalau andai kalian lurus itu kalian bakal melalui jalur pendakian ke Gede Pangrango atau ke Gunung Gede Pangrangonya bray. Di Panyangcangan ini sendiri tingginya atau kami berada di sekitaran 1632 mdpl bray ya. Dan ini teman-teman gue bray. Coba quotes-nya Gus. Quote-nya, perjalanan masih panjang, jangan terpaku dengan jarak dan waktu. Gitu aja. Ya. Setelah istirahat sebentar, kami lanjut jalan lagi bray, karena perjalanan masih jauh. Jadi masih semangat, masih terus melangkah, jangan pernah menyerah, pokoknya gaskan dulu bray. Oke kita berangkat dulu bray, sampai di pos berikutnya baru kita istirahat lagi. Gaskuy. Sekarang kita udah mau sampai di pos Rawadenok 1 bray. Dan ternyata di pos Rawadenok 1 ini banyak juga pendaki yang lagi rest bray. Jadi kami putusin di pos Rawadenok 1 ini kami nggak istirahat dulu, kami bakal ngeres nanti di pos berikutnya, yaitu di pos Rawadenok 2. Jadi dari sini kita masih jalan terus. Rawadenok 1 ke Rawadenok 2 sendiri juga nggak terlalu jauh bray ya, perjalanannya sekitar 20 menitan kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita lanjutin dulu istirahat ke pos berikutnya di Rawadenok 2 bray. Oke masih semangat, gas terus.
Oke, kami sekarang udah sampai di pos Rawadenok 2. Rencananya kami mau istirahat dulu sebentar, minum-minum, ngumpulin tenaga lagi, baru nanti lanjut ke berangkat ke pos berikutnya lagi, Bray. Oke, kita coba cari spot dulu nih buat bersandar. Iya, asik bersandar. Nanti kita bakal rest dulu sebelum melanjutin ke pos berikutnya. Oke, Bray, kita mau minum-minum dulu nih, kita bongkar dulu. Yuk, lanjut. Setelah tadi rest sekitar 15 menitan, ini kami udah jalan lagi ke pos berikutnya, yaitu ke pos shelter Batu Kuku 1, Bray. Nah, dari pos Rawadenok 2 ini ke pos Batu Kuku 1 itu memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menitan, Bray. Perjalanannya sendiri juga masih sama, didominasi sama batu-batu dan tanah, Bray ya. Tapi kebetulan hari ini kami kebagian cerah nih, alhamdulillah. Jadi kita masih semangat, masih melangkah, gas terus, Bray. Kuy. Alhamdulillah, ini kami udah sampai di shelter Batu Kuku 1, Bray. Nah, untuk Batu Kuku 1 ini sendiri atau shelter Batu Kuku 1 itu ada di ketinggian 1911 meter di atas permukaan laut, Bray. Nah, dari shelter Batu Kuku 1 ini sendiri perbedaannya itu dia ada di tengah jalur, Bray ya. Jadi bikin sempit jalur nih, Bray nih. Kalau andainya kalian terlalu banyak istirahat yang ada di samping-samping jalur ini bisa nutupin juga nih buat pendaki yang pada mau lewat. Nah, itu tapi istimewanya di shelter Batu Kukus 1 dan Batu Kukus 2, Bray. Mereka itu ada di tengah jalur pendakian. Nah, itu jadi pembeda buat shelter-shelter atau pos-pos lainnya yang ada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini. Oke, tapi kita nggak istirahat dulu, Bray, di Batu Kukus 1 ini. Kita bakal lanjutin dulu ke Batu Kukus 2. Mungkin nanti kita bakal rest dulu lagi aja di sana gitu, Bray. Oke, kita berangkat dulu, Bray. Perjalanan masih jauh, masih semangat. Gaskeun terus, Bray. Berjumlah depan mata, tapi masih menikmati hidup, ya Allah. Kita udah mau sampai di pos shelter Batu Kukus 2, Bray. Nah, ini yang gue bilang tadi, Bray, kalau andainya Batu Kukus 1 dan Batu Kukus 2 itu posnya ada di tengah jalur, Bray, kayak gini, Bray. Jadi beda dari yang lain, Bray ya. Nah, ini Batu Kukus 2 ini sendiri itu dia berdekatan, Bray ya, posnya di antara Batu Kukus 1, Batu Kukus 2 dan Batu Kukus 3. Tapi kita bakal rest dulu di sini sebentar sekitar 10 menit sebelum nanti lanjut lagi jalan ke pos Batu Kukus 3 atau shelter Batu Kukus 3, Bray. Nah, ini kondisi di Batu Kukus 2-nya, Bray. Kita bakal rest dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi. Mau minum dulu, Bray. Bongkar dulu sebentar. Oke, gaskeun. Udah beres istirahatnya, Bray, dan ini kami udah jalan lagi dan udah mau sampai ke pos Batu Kukus 3, Bray. Nah, untuk posisi pos di Batu Kukus 3 ini sendiri cuma dia tanah datar sedikit, Bray ya. Nggak ada bangunan sama sekali, jadi cuma kayak gini aja. Kami nggak rest dulu di sini, kita mau lanjut ke pos pemandangan air panas, Bray. Nah, untuk perjalanannya dari sini udah mulai menanjak, Bray ya. Jadi udah mulai agak-agak pasang
gas dulu nih Bray nih. Oke Bray, kita lanjutin dulu Bray. Masih semangat, gas kuy. Akhirnya kami sampai juga di pos pemandangan air panas Bray, dan di sini banyak pendaki juga yang lagi istirahat, lagi ngopi-ngopi, lagi santai-santai. Karena di pos pemandangan air panas ini juga tersedia warung Bray ya, yang bisa kalian beli dagangannya apabila kalian ingin membeli cemilan atau air minum atau perbekalan lainnya Bray. Nah, di salah satu dari banyaknya pos yang ada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini, di pos pemandangan air panas ini juga ada toiletnya Bray, kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan toilet tersebut untuk buang air kecil mungkin Bray. Nah, untuk ketinggiannya sendiri di pos pemandangan air panas ini itu sudah di 2131 Bray ya. Dan setelah ini kita akan melewati jalur air panas yang legendaris kalau kalian mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas Bray. Oke, kita lanjut Bray, gaskeun. Gak berjalan jauh dari pos pemandangan air panas tadi, ini kami udah mau masuk ke jalur air panasnya Bray, kayak gitu. Dan untuk jalur air panas ini sendiri itu airnya memang cukup panas Bray ya, dan bebatuannya sendiri juga licin. Jadi saran gua kalian bisa hati-hati apabila melewati jalur ini Bray, karena di sebelah kanan dari jalur air panas ini sendiri itu juga berbatasan langsung dengan jurang Bray ya, dan jurangnya sendiri cukup dalam Bray. Selain itu tantangannya jelas batu-batuannya yang licin dan airnya juga yang cukup panas Bray, jadi tetap waspada Bray, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu Bray, kita lewatin jalur air panas ini dulu. Setelah itu nanti kita bakal rest di pos air panasnya, mau ngopi-ngopi dulu sekalian makan cemilan Bray. Oke, tetap waspada, gaskeun Bray.
Alhamdulillah kami udah ngelewatin trek air panas tadi, Bray, dan kami sekarang udah ada di pos air panas. Nah, di sini kami mau ngopi-ngopi dulu, mau istirahat, mau ngelepasin sepatu dulu, Bray. Mungkin nanti kita mau berendam dulu, berendam kaki aja, Bray, ya, di air panasnya buat mulihin lagi tenaga kita yang udah terkuras sebelumnya di trek sampai dengan air panas ini, Bray. Oke, kita mau seduh kopi dulu, Bray. Mau makan sebentar, baru nanti melanjutin lagi jalan. Oke, pantengin terus, Bray. Stay tune. Nih. Ngomong sendiri. Gua mau videoin lu maksudnya. Aduh. Mana lagi yang mau kopi? Dikit amat le. Ini mah buang kopi itu kan? Oke, Bray, kita udah selesai istirahatnya, udah selesai nyemil-nyemil, ngopi-ngopi, udah selesai berendam juga. Nah, kita udah mau berangkat lagi nih sekarang nih. Selanjutnya kita mau jalan ke Kandang Batu, Bray, atau di pos Kandang Batu, Bray. Nah, dari pos Kandang Batu sendiri rencananya kami nggak bakal rest di Kandang Batunya. Kami akan lanjut sampai ke pos Kandang Badak, Bray, untuk mempersingkat waktu. Kayak gitu, Bray. Nah, ini kita udah di jalan dan mau ngegas dulu nih, Bray, nih. Ayo, semangat terus. Alhamdulillah kami udah sampai di pos Kandang Batunya, Bray. Nah, ini pos Kandang Batu, Bray, ya. Biasanya pos Kandang Batu ini sendiri dipakai buat ngecamp apabila kalian kemalaman di jalur pendakian via Cibodas ini, Bray. Kayak gitu. Nah, untuk Kandang Batu ini sendiri berada di ketinggian 2180 mdpl. Dan untuk luasnya sendiri cukup luas, Bray, ya. Ini bisa nampung sekitar mungkin sampai dengan 100 tenda kali ini, Bray, nih. Tergantung ukurannya kayak gitu. Kebetulan kami tapi nggak beristirahat dulu di Kandang Batu ini karena memang mau mengejar waktu nih, udah kesiangan juga nih. Takutnya malah nanti kita kemalaman di jalur nih, Bray, nih. Oke, kita mau jalan terus, Bray. Semangat, Bray. Nggak lupa sekali lagi kalau andainya kalian ngelewatin jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini, kalian harus milih-milih jalan, Bray, ya, karena memang untuk jalurnya sendiri didominasi dengan batuan-batuan kayak gini, Bray. Jadi awas ke serimpet kayak gitu, Bray. Oke, Bray, kita lanjut jalan dulu, Bray.
ini kami udah sampai di air terjun Pancaweleh Bray ya. Air terjunnya sendiri juga bagus banget ini Bray nih, karena memang dia tuh ada di tengah-tengah jalur pendakian gitu. Jadi kalian yang mau ambil foto-foto di air terjun Pancaweleh ini juga bisa banget Bray. Kalau gitu kita lanjutin dulu Bray. Berarti kalau kita udah sampai air terjun Pancaweleh ini, kami udah mau sampai pos bayangan di pos bayangan Pancaweleh Bray. Kita gaskan lagi biar sampai cepet ke pos Pancawelehnya Bray. Gaskuy. Ini kami udah sampai di pos bayangan Pancawelehnya Bray. Jadi posnya itu cuma gini aja Bray ya, ada sedikit tanah datar kayak gini. Nah kayak gini ada tempat duduk juga itu. Nah Pancaweleh ini sendiri itu berada di ketinggian 2280 mdpl Bray. Tapi kita nggak rest juga nih di sini nih. Kita mau lanjut langsung ke kandang badak Bray. Udah kita langsung gaskan dulu Bray. Cus. Semangat setengah kilo. Alhamdulillah kami udah sampai di pos kandang badak Bray. Waduh ini sekarang udah jam 1:30 Bray ya, dan posisinya tuh di sini sekarang rame banget Bray, kandang badak Bray. Ini juga banyak banget yang menjajakan dagangan kayak gini Bray. Jadi kalian bisa ya kalau mau pesan kopi, pesan minum, pesan cemilan juga bisa Bray. Indomie juga bisa di sini nih. Nah, untuk kandang badak ini sendiri itu ada di ketinggian 2391 mdpl Bray ya. Rencananya nanti di sini kami mau makan siang dulu, mau santai dulu sebentar sebelum nanti kami berangkat lagi untuk menuju ke jalur pendakian Gunung Pangrangonya Bray. Karena di depan nanti kita bakal pisah jalur antara pendakian ke Gunung Gede sama ke Gunung Pangrango gitu. Nah nanti untuk pendakian sesungguhnya sendiri itu baru dimulai setelah di persimpangan itu Bray. Jadi kita bakal rest dulu. Nah ini kita udah nemuin tempat yang datar, yang asik nih buat makan siang dulu. Kami mau ngambil air juga nih Bray nih. Oke kita mau siap-siap dulu Bray. Bongkar dulu Bray. Ini gue sama teman gue udah di jalan Bray, mau persiapan ngambil air. Nah buat kalian yang nggak tahu letak mata airnya sendiri, letak mata airnya itu sendiri ada di dekat WC Bray ya. Jadi kalian bisa datang ke arah WC. Nah itu mata airnya sendiri ada di sebelah kiri atau sebelum WC-nya Bray, kayak gitu. Kalian yang mau ke Gunung Pangrango sendiri itu bisa ngisi air di pos kandang badak ini Bray ya, karena memang kalau kalian ke Gunung Gede atau Pangrango, khususnya ke Gunung Pangrango sendiri, itu mata air terakhir sendiri memang ada di pos kandang badak ini. Jadi untuk memenuhi perbekalan kalian selama pendakian ke Gunung Pangrangonya, kalian wajib banget menuhin air kalian di pos kandang badak ini Bray. Oke kita mau isi airnya dulu Bray. Masya Allah.
kita udah selesai ngambil airnya Bray, dan mie-nya sendiri juga udah mau jadi nih. Jadi kita mau persiapan makan dulu Bray. Oke, selamat makan. Ini mau malas suci. Kami udah selesai makan dan ini kami udah dalam perjalanan menuju ke Simpang Pangrango Bray ya. Untuk Simpang Pangrango ini sendiri, ini yang gue bilang tadi di sebelumnya, kalau dia ini memecah jalur antara ke Gunung Pangrango dan Gunung Gede Bray. Nah, apabila kalian mau ke Gunung Pangrango, kalian bisa ambil jalur ke kanan sini Bray gitu. Untuk papan penunjuknya sendiri juga udah cukup jelas Bray ya. Jadi kalian insya Allah nggak bakal tersesat selama kalian fokus ke jalur pendakian kayak gitu. Untuk yang jalur lurus ke sini sendiri itu untuk jalur ke Simpang Rantai atau menuju ke Gunung Gede Bray. Nah, untuk lurus ke sana sendiri kayaknya jalan buntu Bray. Kalian nggak perlu tahu itu kemana. Yang penting kalian hanya perlu tahu untuk ke Gunung Pangrango dan Gunung Gedenya. Sementara kalau turun balik lagi ke Kandang Badak kayak gitu. Oke, untuk pendakian baru aja bakal dimulai banget nih dari Simpang Pangrango ini sampai ke puncak Pangrangonya nanti. Karena kalian apabila melewati jalur ini bakal sering nunduk, bakal sering ngelewatin pohon tumbang dan lain-lain Bray. Wah, pokoknya mantep banget lah jalur Pangrango ini. Oke, kita gasin dulu Bray, tipis-tipis aja dulu biar nggak terlalu kaget nih habis makan. Gaskeun. Nyantol bos. Serah tinggal molos atau loncat. Semangat bro. Oh ya Bray, jadi gua mau nginformasiin juga kalau andainya kalian ngedaki ke Gunung Pangrango setelah dari Kandang Badak itu kalian nggak bakal nemuin pos ataupun shelter lagi Bray ya. Jadi apabila kalian mau istirahat ya kalian bisa istirahat di sepanjang jalur menuju ke puncak Pangrangonya. Nah ini seperti yang kami lakuin saat ini, kami mau rest dulu sebentar, nyusun nafas lagi dulu sebelum melanjutin perjalanan. Oke, santai-santai dulu aja kawan.
Iya. Perasaan nggak ada yang bikin kurang. Seperti yang gue bilang tadi, jadi untuk pendakian sesungguhnya ke Gunung Pangrango itu dimulai dari setelah Kandang Badak kawan ya. Kalian bakal ngelewatin jalur yang kayak gini tuh. Jadi ya persiapkanlah fisik dan mental kalian buat sampai ke puncak Pangrangonya. Jangan patah semangat, gas terus dulu aja bray. Oke lanjut. Nyangkut. Nah, dikit. Udah yuk. Was. Was. Oke. Puncak sebelum. Gus. Sekarang udah jam setengah 6 sore bray, dan kami lagi rescue lagi nih di jalur pendakian Gunung Pangrangonya. Ini udah lumayan cukup melelahkan juga bray ya. Nah ini gue mau ngeliatin kalian kalau tinggi kami itu sudah setara dengan puncak Gunung Gede bray. Nah kalian bisa lihat tuh, itu ada kawah Gunung Gede dan puncaknya. Nah dari sini kami mau ngelanjutin lagi. Setelah ngelewatin Cekungan Love ini sendiri bray, wis Cekungan Love mungkin gua nggak video dulu karena memang udah gelap juga bray, tapi masih digaskan terus bray. Let's go. Alhamdulillah setelah melewati perjuangan yang push the limit, wah akhirnya kami sampai juga di puncak Pangrango. Wis puncak Pangrango sendiri itu ada di ketinggian 3019 mdpl Braya. Nah ini tugu puncaknya sendiri. Waduh senang banget nih udah sampai di puncak Pangrango ini. Oke kami mau foto-foto dulu sebentar, habis itu bakal turun ke Lembah Mandalawangi Bray. Oke kami foto dulu Bray. Aduh capek banget, seger mantap. Kami udah turun ke Lembah Mandalawanginya dan ini kami lagi bongkar-bongkar tenda bray. Mau langsung pasang tenda aja karena tadi pas di jalur kebenaran kami sempat kehujanan bray ya. Jadi pasang tenda di Lembah Mandalawangi, aduh dinginnya super duper mantap banget bray. Jadi kayak ada manis-manisnya gitu bray. Oke deh, kita mau pasang tenda buruan dulu dan ngeringin badan, ngangetin badan, mungkin bikin makanan buat malam nanti, sekalian persiapan buat tidur dan menghadapi hari esok bray. Oke kita pasang tendanya dulu bray. Let's go.
Selamat pagi Mandalawangi, harummu mengawali hari, menyejukkan hati, menghiasi mimpi dan membangkitkan energi. Hamparan sabana bermahkota bunga abadi, persis seperti cerita yang ada dalam artikel-artikel pendaki. Pantas saja para pendahulu kami sangat mengagungkan tentramnya tanah ini. Dari mulai Sohokgi yang berpuisi tentang pelayan angin yang mendekap, hingga aku yang mencintai setiap jenis tanaman yang berdiri di setiap sudut lembah ini. Seolah kau berkata, nikmatilah, cintailah. Untuk apa kau berjalan sejauh ini apabila hanya untuk sekedar eksistensi dan validasi? Bukan untukku, kabarkanlah bagi mereka yang ingin menjamahku. Jangan rusak kesucianku, cukup nikmati aku dengan memorimu. Biarkan hanya kenangan yang membekas dalam lembah keabadian. Oke, sebelum pulang kita bakal masak makanan dulu. Hari ini menunya itu kami mau memakan nasi, sayur lodeh, sama goreng tempe, bray. Nah ini kita lagi nyiapin dulu bahan-bahannya. Nanti kita bakal satuin dulu semuanya. Ini gorengan tempenya, bray. Nanti kita bakal makan bareng-bareng nih, bray nih. Gitu. Nah sekarang kita goreng tempenya dulu sama teman-teman gua nih. Nah ini Mas Kuro ini. Nah ini udah mau setengah mateng, bray ya. Tempenya udah ada yang mateng juga. Nanti kita bakal padangan aja nih. Kebetulan kemarin kita kelupaan bawa sendok yang banyak nih, jadi sendoknya cuma ada beberapa doang, bray. Sementara teman gue yang lain mungkin nanti makannya pakai tangan nih, bray. Tapi kita nikmatin aja, bray. Asik. Nih teman gue yang satunya kedinginan ini. Udah ngedekep aja dia. Aduh, parah. Oke, bray, kita masak dulu, bray. Habis itu kita makan, bray. Let's go. Alhamdulillah makanannya udah mateng semua nih, bray. Nasinya udah mateng, sayurnya udah mateng, tempenya udah mateng. Nah ini kita udah persiapan buat makan nih, bray nih. Ini teman-teman gue udah pada masukin makanannya ke piring masing-masing, bray. Nah kita mau makan dulu. Jadi abis dari sini baru nanti kita mau packing buat persiapan pulang, bray. Sementara itu sekarang kita nikmatin dulu makanannya. Oke, selamat makan.
Dari Pangrango gue belajar arti kata mendaki. Iya, mendaki, menunduk dan meratapi setiap gerak langkah kaki, mencoba mengerti apa saja yang sudah dilewati dan apa yang luput untuk disyukuri, seraya memandang ke depan untuk menggapai tujuan agar tak sekedar menjadi intuisi. Meskipun dalam perjalanannya pasti akan selalu bertemu dengan lelah, aral dan halangan, tapi patrikan saja di hati bahwa hasil tak akan mengingkari usaha yang sudah susah payah dilewati. Karena sejatinya manusia hanya bisa bermimpi, kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Untuk hadiah yang ada di puncak nanti, kita serahkan saja pada Ilahi, karena Dialah yang Maha mengetahui apa yang paling indah untuk paling layak kita nikmati. Ya, dinikmati. Mandalawangi.